Lagi-lagi ada laptop yang harganya nggak masuk akal. Padahal spesifikasi dan fiturnya bisa dibilang sangat binal. Bahkan brand lain pun belum mampu menyediakan dengan harga yang setimpal. Jadi bisa dibilang ini adalah laptop BPJS yang belinya nggak usah jual ginjal. Ya udah, biar kalian denger intronya nggak makin mual. Selamat menonton. Yang setiap review harga murah pun masih dibilang mahal. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas laptop BPJS karena kayaknya udah lama banget kita nggak nge-review laptop BPJS. Buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel DKID dan belum tahu apa itu kepanjangan BPJS, BPJS adalah kepanjangan dari budget pas-pasan jiwa sosialita, dimana berarti laptop yang akan kita bahas memiliki spesifikasi yang tinggi tapi harganya rendah. Contohnya seperti laptop yang akan kita bahas hari ini, dia memiliki SSD 512GB NVMe, touchscreen, fingerprint, keyboard backlit, dan juga sudah memiliki CPU terbaru dari Intel yaitu Ice Lake. Tapi sebelum kita bahas videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah XP Pavilion 13 AM1033Tu yang awalnya saya kira laptop ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang bisa ditekuk, karena kan dia touchscreen dan kebanyakan laptop touchscreen itu biasanya convertible 2-in-1 atau bisa menjadi tablet. Untungnya saya tidak melakukan hal ini. Dan kenapa XP Pavilion 13 ini saya masukkan ke kategorinya laptop BPJS DKID yang standarnya itu cukup sulit karena spesifikasinya harus tinggi dan harganya harus rendah? Pertama kita bahas dulu aja dari segi spesifikasinya. Untuk CPU-nya dia menggunakan prosesor generasi ke-10 terbaru dari Intel yaitu Ice Lake Core i3 1005G1 dengan 2 core dan juga 4 thread yang hemat daya. Rating TDP-nya cukup rendah dengan hanya 15 watt yang berarti low power, dan juga dia memiliki smart case yang cukup besar yaitu 4 MB. Memori RAM-nya 8 GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Kemudian yang menarik, meskipun ini adalah laptop ultra portable atau ultrabook yang tipis dan ringan, tapi untuk storage-nya dia menggunakan seperti SSD gaming, yaitu kapasitasnya 512 GB Gen 3 x 4 dengan speednya itu lebih dari 3000 Mbps. Kemudian untuk layarnya berdimensi 13 inch dan juga touchscreen, dan untuk spesifikasi utamanya cukup dulu, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Dan sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Dari segi desain, XP Pavilion 13 ini desainnya sekilas sama dengan XP Pavilion 14 yang pernah saya review, tapi jika dilihat secara mendetail ada beberapa perbedaan. XP Pavilion 13 lebih compact dan lebih kecil dimensinya karena memang secara keseluruhan laptop ini tuh berdimensi 13 inch, jadi dimensinya menciut mengikuti dimensi layarnya dengan panjangnya 30,5 cm, lebarnya 21 cm, dan ketebalan 1,5 cm. Dan untuk beratnya atau ringannya, laptop ini tuh ringan banget. Dia hanya berbobot 1,5 kg. Jadi emang ringan banget. Kemudian meskipun secara tampilan dia mirip dengan seri XP 14S, tapi bahan materialnya ini berbeda. Bahan material yang digunakan di XP Pavilion 13 ini sama seperti XP Envy, yaitu metal yang cukup solid. Nggak ada area yang kerasa kopong atau flexing ketika saya tes durability-nya. Cuman memang logo di bagian belakangnya ini memang mirip dengan seri XP 14S dengan ciri khasnya yaitu bulat dengan finishing chrome. Kalau XP Pavilion 14 memiliki engsel ergonomik yang tumpuannya memanjang mengikuti keseluruhan casing dan nggak rounded, atau bahasa Jawanya itu lincip, bahasa Indonesianya mungkin sama ya, lancip. Jadi kalau nggak sengaja kepentok engselnya, mungkin akan sedikit kerasa sakit. Tapi kalau XP Pavilion 13 ini berbeda, ukuran engselnya nggak full, jadi agak ke tengah, dan sekarang tumpuan untuk ergonomiknya ini rounded. Jadi kalau misalkan kepentok, ya minimal sakitnya itu nggak seperti di seri XP Pavilion 14. Tapi sayangnya dengan engsel yang baru yang ergonomik yang rounded ini, XP Pavilion 13 ini masih belum bisa dibuka dengan satu tangan dan belum passing ritual satu tangannya DKID. Di bagian dalam, di area keyboard, desainnya sama dengan XP Pavilion X360 yang pernah kita review, dengan speaker grill ciri khas Pavilion yang terlihat mewah dan premium. Tombol powernya udah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok kiri atas. Keyboardnya pun juga udah memiliki single LED backlit berwarna putih yang bisa di-adjust sebanyak 2 kali. Dan anehnya, menurut saya XP Pavilion 13 ini keyboardnya lebih nyaman ketimbang XP Pavilion X360.
Walaupun key atau travel distance-nya ini pendek, tapi feel experience keyboardnya ketika digunakan untuk mengetik ini nggak berisik, empuk, dan nggak terlalu kerasa plastik atau murah. Kemudian yang saya suka lagi dari seri XP Pavilion 13 ini adalah letak fingerprintnya. Kalau XP Pavilion X360 ada di pojok kanan bawah dekat dengan sertifikasi audio Bang & Olufsen, XP Pavilion 13 ini ada di pinggir, jadi secara desain lebih terlihat clean, simple, dan profesional. Kemudian untuk posisi touchpadnya ini menurut saya agak unik karena letaknya agak ke kanan dari tombol spasi, jadi nggak center, tapi menurut saya lebih enak. Kenapa? Karena posisi armrest ketika laptop digunakan untuk mengetik akan lebih lebar, mengingat laptop ini lumayan kecil dengan dimensi 13 inch. Sayangnya untuk feel touchpadnya ini nggak seenak keyboardnya. Jadi untuk feel touchpadnya ini masih kerasa terlalu pendek travel distance antara tombol klik kanan dan juga kirinya. Tapi untuk surface-nya udah nyaman, nggak terlalu licin dan juga nggak terlalu kasar. Dan sayangnya XP Pavilion 13 ini belum support dengan Windows Precision Driver. Kemudian untuk konektivitasnya, XP Pavilion 13 ini menggunakan Wi-Fi dual band 802.11ac dengan Bluetooth yang udah low power, yaitu Bluetooth versi 5. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanannya terdapat input power, HDMI, USB Type-C, fingerprint, audio jack, dan juga slot SD card. Di sebelah kirinya terdapat dua buah USB 3.0 dan juga Kensington lock. Kemudian untuk frame layarnya di sebelah kiri dan kanan udah tipis, mungkin sekitar 5 mm. Sayangnya di bagian atasnya ini masih agak tebal karena memang digunakan untuk webcam yang resolusinya standarnya laptop, yaitu 720p 30 fps. Kemudian kalau untuk panel layarnya dimanufaktur oleh AU Optronics dengan monitor ID AUO 0232D dengan 210 brightness nits, Adobe RGB-nya ada di 52% dan sRGB-nya ada di 69%. Sekarang waktunya kita bongkar XP Pavilion 13S ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Pertama yang bikin saya terhura atau terharu dengan XP Pavilion 13S ini, meskipun dia menggunakan CPU yang low power dengan rating TDP hanya 15 watt, tapi XP tetap gak mau tanggung-tanggung dengan memberikan dual fan agar performanya ini lebih stabil dan juga lebih dingin. Karena memang biasanya penyakitnya laptop tipis dan ringan itu panas karena untuk ruang udaranya itu minim banget. Kemudian untuk apa saja yang bisa di-upgrade, hanya SSD-nya karena tidak ada slot untuk hard disk dan juga memori RAM-nya onboard atau disolder di motherboard. Untuk baterainya memiliki kapasitas yang cukup kecil, yaitu 37,5 Wh baterai yang ketika saya tes untuk video playback tanpa koneksi Wi-Fi dengan brightness-nya 25% dan speakernya juga 25% bisa bertahan sekitar 7 jam 34 menit. Dan ketika saya pakai koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness dan juga volume yang sama, bertahan sekitar 5 jam 25 menit. Jadi walaupun kapasitas baterai ini nggak sampai 40 Wh, hanya 37,5 Wh, karena CPU-nya sekali lagi CPU-nya low power tanpa graphic card dan juga nggak ada hard disk, jadi daya tahan baterainya ini lebih awet. Kemudian untuk speakernya ini disertifikasi oleh Bang & Olufsen yang kualitas suaranya standarnya laptop tipis tapi masih cukup terdengar high clarity atau cukup jelas, jadi suaranya itu cukup clean. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop BBJS yang udah touchscreen ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan di tes pertama kita menggunakan mode dicas dan juga base performance. Dan hasilnya di running pertama skornya cukup tinggi untuk sekelas Core i3 dengan skor CB-nya itu ada di angka 378, running keduanya ada di angka 375, running ke-6 turun menjadi 262, kemudian naik lagi running ke-7 menjadi 296, dan di running ke-10 juga naik menjadi 311. Kemudian kita tes lagi, tapi sekarang kita cabut casnya tapi tetap menggunakan mode best performance, dan hasilnya di running pertama masih cukup tinggi yaitu 305, running keduanya 315, running ketiga 308, running keempat 314, dan running ketiga 313. Di mode ketiga kita menggunakan mode better performance dan hasilnya cukup lumayan signifikan. Di running pertamanya ini 197, running kedua 197 lagi, running ketiga 195, dan seterusnya. Kemudian ketika stress test benchmark menggunakan Sensebench R15 ini, suhu max load-nya ada di angka 92 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang sama. Jadi setiap review di DKID itu kita pasti pakai template ini. Dan hasilnya XP Pavilion 13 AN133TU ini mampu merender video template yang khusus untuk rendering benchmark DKID dengan durasi waktu 2 menit 30 detik. Kemudian terakhir kita tes juga untuk gaming, walaupun sebenarnya XP Pavilion 13 ini segmennya bukanlah laptop gaming, tapi dia adalah laptop yang ultra portable
portable, ultrabook atau laptop tipis dan ringan, dan dia pun juga nggak punya grafik card tambahan tapi pasti pakai UMA Intel HD bawaan dari Intel Core i3 Ice Lake. Tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk game ringan seperti Dota 2, di sini kita menggunakan resolusi Full HD tapi grafiknya very low dan hasilnya masih cukup playable dengan average FPS 60-an. Sekarang lanjut aja ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di sini kita juga masih menggunakan resolusi Full HD, grafiknya very low atau mentok kiri, dan hasilnya bisa bisa lag atau bisa patah-patah dengan average FPS-nya itu hanya di angka 12 sampai 15 FPS, jadi nggak nyampe 20 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP Pavilion 13 AN1033 TU kali ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga hanya 8 juta. Sekali lagi saya garis bawahi angka 8 jutanya dan intonasi saya tekankan hanya 8 juta. Dan bahkan tadi saya menemukan di e-commerce itu harganya nggak sampai 8 juta, tapi 7,9 juta. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita bulatkan aja menjadi 8 juta. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan sekali lagi dengan harga hanya 8 juta, 8 jutanya saya garis bawahi lagi, kalian udah bisa mendapatkan laptop yang kecil, tipis, dan ringan, atau bahasa gaulnya itu ultra portable, ultrabook. Jadi buat kalian cewek-cewek yang nggak mau bawa laptop yang berat, laptop ini bakalan cocok banget. Kemudian dari segi spesifikasi dan juga harga, belum ada brand lain, saya belum bisa menemukan brand lain yang memiliki harga yang sama dan juga spesifikasi yang sama dengan XP Pavilion 13 ini. Atau gampangnya, laptop ini tuh paling murah di kelasnya. Pertama, dia udah menggunakan CPU generasi ke-10 Ice Lake, dan SSD-nya itu loh, SSD-nya 512 GB NVMe Gen 3 x 4 yang speednya itu di atas 3000 Mbps. Kemudian udah ada sensor fingerprint, keyboard backlit, build quality-nya solid, desainnya cantik, touchscreen tipis ringan. Yang intinya XP Pavilion 13 ini cocok banget untuk masuk ke kategori laptop BBJS-nya DKID, karena sekali lagi belum ada brand lain yang bisa memberikan spesifikasi yang sama dan juga harga yang lebih murah dari XP Pavilion 13 ini. Dan biasanya untuk brand lain yang udah Core i3 generasi 10, touchscreen, dan juga masuk ke kategori ultrabook, itu harganya biasanya di atas 10 juta. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya dari opsi upgradable-nya, karena memori RAM-nya ini onboard atau disolder di motherboard, jadi memori RAM-nya mentok di angka 8 GB. Kekurangan lain menurut saya engselnya, saya lebih suka engsel yang XP14S meskipun dia agak lancip, tapi karena engselnya ini nggak menyeluruh dari seluruh casing, menurut saya sih lebih kuat yang XP Pavilion 14. Kemudian kekurangan lainnya, nggak ada stylus, karena di XP Pavilion X360 itu kita bonus stylus, tapi di seri ini tuh nggak ada stylusnya. Mungkin karena memang harganya udah terlalu murah. Tapi kembali lagi, mengingat harga laptop ini tuh hanya 8 jutaan, menurut saya sih worth it banget. Karena sekali lagi belum ada brand lain yang bisa memberikan harga 8 jutaan seperti XP Pavilion 13 ini. Oke, jadi cukup segitu aja video review kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!